Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika sebuah negara dengan ratusan ribu pasukan memutuskan untuk memusnahkan Tempest? Inilah awal dari perang terbesar yang pernah dihadapi Rimuru. Halo semuanya, selamat datang kembali di Insan Channel. Di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan cerita Tenshi Shitara Slime Dataken, versi light novel, yang belum diadaptasi ke anime. Seperti biasa, video ini mengandung spoiler. Jadi, lanjutkan. Hanya jika kalian memang ingin mengetahui kelanjutan ceritanya. Setelah Rimuru berhasil menjadi Demon Lord, Tempest berkembang sangat cepat. Ekonomi meningkat. Militer semakin kuat. Hubungan dengan banyak negara semakin erat. Semuanya terlihat berjalan sempurna. Namun, di balik kedamaian itu, ada satu negara yang terus mengawasi setiap gerakan Rimuru. Negara itu adalah Kekaisaran Timur. Kekaisaran Timur adalah sebuah kekaisaran yang dikenal sebagai negara militer terkuat. Mereka memiliki pasukan dalam jumlah luar biasa, senjata sihir, teknologi tempur, dan prajurit-prajurit elit yang sudah melewati banyak peperangan. Bagi mereka, keberadaan Tempest adalah ancaman. Jika dibiarkan, Rimuru akan menjadi penguasa yang sulit dihentikan. Karena itulah, mereka mengambil keputusan yang akan mengubah jalan cerita Tensura selamanya. Mereka memutuskan untuk menyerang Tempest. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Rimuru sudah mengetahui bahwa perang ini akan datang. Dan Benimaru sudah menyiapkan sebuah strategi yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Kekaisaran Timur. Lalu, bagaimana sebenarnya awal invasi ini dimulai? Mari kita bahas. Sebelum perang itu dimulai, Tempest sedang berada di puncak kejayaannya. Setiap sudut kota dipenuhi kehidupan para pedagang yang membuka toko. Sejak pagi hari, barang-barang dari berbagai negara mulai memenuhi pasar. Monster dan manusia berjalan berdampingan, tanpa rasa takut, tanpa rasa curiga. Anak-anak berlari sambil tertawa. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sebuah bencana sedang mendekat. Di bengkel, para pandai besi terus menempa senjata, bukan untuk berperang, melainkan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Di jalanan, kereta dagang datang silih berganti, membawa hasil bumi, obat-obatan, biji sihir, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semua orang percaya bahwa masa depan Tempest akan semakin cerah. Tidak ada yang menyangka bahwa kedamaian ini hanya tinggal menghitung hari. Karena jauh di balik perbatasan, seseorang sedang mengawasi kota ini, menghitung kekuatan mereka, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sementara warga Tempest masih menikmati hari-hari yang damai, sementara roda peperangan sebenarnya sudah mulai berputar. Dan orang pertama yang menyadari hal itu adalah tim intelijen Tempest. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Jauh di luar wilayah Tempest, tim intelijen masih menjalankan tugas mereka, dipimpin oleh Soei. Mereka bergerak dalam bayangan, tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Setiap hari mereka mengawasi
perbatasan, mencatat setiap pergerakan yang dianggap mencurigakan. Hingga suatu hari, mereka menemukan sesuatu. Dari balik pepohonan, terlihat barisan tenda yang membentang. Sejauh mata memandang. Bukan puluhan, bukan ratusan, melainkan ribuan tenda. Asap terus mengepul. Dari perkemahan itu, suara langkah kaki, derap kuda, dan dentuman latihan militer terdengar tanpa henti. Sowei langsung menyadari, ini bukan pasukan biasa. Ini adalah tentara Kekaisaran Timur. Mereka bukan sedang berpatroli. Mereka datang untuk berperang. Tanpa membuang waktu, Sowei segera mengirimkan laporan ke Tempest. Karena perang yang selama ini diperkirakan akan datang, kini benar-benar sudah berada di depan mata. Tidak lama kemudian, laporan dari Sowei akhirnya tiba di Tempest. Benimaru segera membacanya dengan wajah serius. Isi laporan itu sangat jelas. Pasukan Kekaisaran Timur telah mulai bergerak, dan jumlah mereka jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Benimaru langsung memanggil seluruh komandan Tempest untuk mengadakan rapat darurat. Satu persatu mereka berdatangan. Shion, Hakurou, Gokta, Gelb, serta para pemimpin pasukan lainnya segera memenuhi ruangan. Suasana mendadak menjadi sunyi. Semua orang menunggu perintah berikutnya. Benimaru kemudian membuka rapat dengan satu kalimat yang singkat, tetapi penuh makna. Perang akhirnya dimulai. Tak seorang pun menunjukkan kepanikan. Mereka semua sudah mengetahui bahwa hari ini pada akhirnya akan tiba. Setiap komandan segera menerima tugasnya masing-masing. Tidak ada yang mempertanyakan perintah. Semua langsung bergerak cepat, karena mereka sadar bahwa satu kesalahan kecil saja dapat menentukan nasib seluruh Tempest. Sementara seluruh pasukan mulai bersiap menghadapi perang, seseorang diam-diam menjalankan tugas yang tak kalah penting. Ia memimpin proses evakuasi seluruh warga sipil. Orang itu adalah Ramirez. Sementara itu, para komandan mulai menyusun strategi untuk menghadapi invasi yang semakin dekat. Di saat yang sama, Ramirez menerima sebuah tugas yang tak kalah penting, yaitu melindungi seluruh warga Tempest. Perintah yang diberikan sangat jelas. Tidak boleh ada satupun warga sipil yang menjadi korban. Tanpa membuang waktu, Ramirez segera membuka jalur menuju labirin, tempat perlindungan paling aman yang dimiliki Tempest. Satu persatu warga mulai memasuki labirin. Anak-anak didahulukan, disusul para ibu, orang tua, dan seluruh keluarga. Meski situasi semakin genting, tidak ada kepanikan. Semua proses evakuasi telah dipersiapkan dengan sangat baik. Para prajurit membantu mengatur barisan, sementara Ramirez terus memastikan setiap warga berhasil masuk dengan selamat. Labirin bukan sekadar ruang bawah tanah. Tempat itu merupakan benteng pertahanan yang hampir mustahil ditembus oleh musuh. Selama berada di sana, seluruh warga Tempest akan tetap berada dalam perlindungan yang aman. Setelah seluruh warga berhasil dievakuasi, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kini seluruh perhatian dapat difokuskan sepenuhnya ke medan perang. Karena mulai saat ini, Tempest tidak lagi sekadar bersiap menghadapi perang. Malah justru, mereka telah siap untuk menyambutnya. Seluruh warga kini telah berada di tempat yang aman. Kini saatnya para prajurit menjalankan tugas mereka. Benimaru berdiri di hadapan seluruh pasukan Tempest. Tatapannya tajam, sementara suaranya terdengar tegas. Hari ini, kita tidak bertarung untuk menaklukkan. Kita bertarung untuk melindungi rumah kita. Tak ada sorakan. Tak ada teriakan. Yang ada hanyalah tekad yang terpancar dari setiap tatapan. Dalam sekejap, seluruh komandan mulai bergerak sesuai peran mereka masing-masing. Shion memimpin pasukannya. Gokta membawa para Goblin Rider. Gelb mengatur barisan pasukan Orc. Sementara Hakurou menyiapkan pasukan elitnya untuk menghadapi pertempuran. Di sisi lain, Benimaru mengawasi seluruh pergerakan dari garis komando. Tak ada satupun yang bergerak tanpa perintah. Semua berjalan sesuai strategi yang telah disusun jauh sebelumnya. Perlahan, gerbang Tempest mulai terbuka. Satu persatu pasukan melangkah keluar, menuju medan perang yang telah menanti. Mereka tahu,
musuh yang akan dihadapi bukanlah musuh biasa. Namun, tak seorang pun menunjukkan rasa gentar. Karena di belakang mereka ada Tempest. Ada keluarga yang menunggu. Dan ada rumah yang harus mereka lindungi. Di seluruh Tempest, kesibukan semakin terasa. Tak ada seorang pun yang berdiam diri. Semua menjalankan tugasnya masing-masing demi menghadapi perang yang segera tiba. Geld memimpin pembangunan pertahanan kota. Benteng diperkuat, gerbang diperiksa kembali, dan setiap celah dipastikan tidak memberi keuntungan sedikit pun bagi musuh. Di bengkel-bengkel, suara palu terus bergema tanpa henti. Para goblin bekerja siang dan malam untuk memproduksi berbagai perlengkapan perang. Pedang, tombak, panah, hingga perlengkapan tempur lainnya terus dibuat demi memenuhi kebutuhan pasukan. Sementara itu, para ogre telah bersiaga di setiap gerbang kota. Tatapan mereka tertuju ke arah perbatasan, menunggu kedatangan musuh. Tak seorang pun meremehkan Kekaisaran Timur. Semua memahami bahwa perang kali ini akan sangat berbeda dari sebelumnya. Musuh datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Karena itu, setiap persiapan harus dilakukan dengan sempurna. Perlahan, hari mulai beranjak sore. Angin bertiup pelan, dan suasana tampak begitu tenang. Namun, di balik perbukitan, sesuatu mulai bergerak. Debu perlahan membumbung tinggi ke langit. Tak lama kemudian, bendera Kekaisaran Timur akhirnya mulai terlihat di kejauhan. Perang kini benar-benar sudah di depan mata. Sementara itu, Tempest terus menyelesaikan seluruh persiapannya. Di kejauhan, pasukan Kekaisaran Timur terus bergerak maju. Jumlah mereka seolah tak ada habisnya. Barisan infanteri memenuhi dataran. Pasukan kavaleri bergerak di sisi kanan dan kiri, sementara para penyihir militer mengikuti dari barisan belakang. Di sepanjang perjalanan, bendera Kekaisaran Timur terus berkibar, menunjukkan kekuatan invasi yang siap mengguncang Tempest. Tujuan mereka hanya satu. Tempest. Tak lama kemudian, dari atas perbukitan, benteng Tempest akhirnya mulai terlihat. Di balik tembok pertahanan, para prajurit Tempest telah bersiaga, menunggu musuh mendekat. Belum ada yang bergerak. Belum ada satupun serangan yang dilancarkan. Namun, semua orang memahami bahwa perang besar ini sudah tidak dapat dihindari lagi. Hanya tinggal selangkah lagi. Dan sejarah akan berubah. Mampukah Tempest menghentikan invasi terbesar dari Kekaisaran Timur? Ataukah Kekaisaran Timur akan berhasil menghancurkan negara yang dibangun dengan susah payah oleh Rimuru? Jawabannya akan kita saksikan di episode berikutnya. Jadi, jika kalian tidak ingin melewatkan kelanjutan perang terbesar di dunia Tensura, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.